sama kalau di skala ABCS juga, karena ini kan mayoritas di sini kan tulang juga, cuman bedanya jadi tetap ngomong ini adalah skala X-ray dengan posisi AP dan lateral view dari pasien ini dengan kualitas di AP dia baik, di lateral kurang baik karena kita tidak bisa melihat bagian posterior dari skull dan hanya terlihat bagian sekitar nasal saja karena hyperdense di sini. Dengan sudah ada marka di kedua foto ini, lalu kita nilai alignment kan, alignment dari calvaria crani dalam batas normal, orbita dalam batas normal, dapatkan deviasi dari septum nasi ke arah dextra. Ini kelihatan nggak ada deviasi kan? Karena ini kamu harus lihat di sini jarak antara orbita ini ke tepi kranium di sebelah sini dibandingin sama sini kan beda nih. Ini cuma 1 jari, di sini 2 jari. Berarti kan pasiennya ngadep ke sana kan? Dengan pasien ngadep ke sana, septum nasinya terlihat lurus, berarti kan ada deviasi ke kanan ya. Itu. Jadi dapatkan deviasi septum nasi ke arah dextra. Dan juga temporomandibular joint yang tidak simetris. Ini kan mandibulanya yang ini kayak lebih rendah ya, yang ini kayak lebih tinggi. Ini bilang aja tidak simetris antara kedua mandibula kanan kiri. Curiganya ada dislokasi dari temporomandibular joint yang kanan ke arah superior. Itu dari foto lateral kita dapatkan alignment dari septum nasinya terganggu, dapatkan fraktur kombinatif, ada septum nasi disertai sakit susulan gitu. Sama ingat sinusnya ya. Kan tulang udah tadi bone patah dislokasi kemungkinan. Nah deviasi kan kalau udah patah pasti ada perdarahan kan, perdarahan berarti yang terisi kan sinus, ethmoid sama maxilla kemungkinan. Jadi habis ngomong deviasi terus patah, habis itu kita ngomong terlihat sinus ethmoid terisi cairan, kemungkinan darah dari fraktur sari. Itu aja. Izin bertanya dok, kalau misalnya kita untuk membaca ini kita habiskan dulu di satu bagian, habis ke bagian lain atau bisa kita, tadi kan dokter sempat jelaskan untuk fraktur dulu yang sebelah sini, habis itu baru kita jelasin yang adanya penumpukan cairan di sinusnya itu kita jelasin dulu di sebelah sininya, termasuk yang adanya pengumpulan cairan itu, atau kita bisa boleh aja sih, intinya kita tahu apa yang dibaca aja. Tapi kalau buat gampangnya biar nggak lupa, habisin aja di sini dulu. Jadi udah selesai satu foto, udah sampai S-nya di sini, baru ke foto yang ini. Jadi kalian nggak lompat sana sini, pada bingung sendiri kan? Terima kasih dok. Baik, jadi di sini kita sudah melihat adanya X-ray atau pencitraan dari gambaran kepala atau tengkorak manusia. Nah, di sini sudah terdapat two views atau dua sisi dari pengambilan pencitraannya. Yang pertama di sini dari arah anterior posterior, dan juga yang sini adalah dari wilayah lateral dari pasien bernama Saudara Didik Ramadi, usia 24 tahun, laki-laki dengan ID 623092. Dari gambaran sudah terlihat dari anterior posterior terlebih dahulu. Di sini kita lihat adanya deviasi untuk wilayah septum nasinya. Selain itu juga ditemukan adanya normalnya dibaca dulu normalnya. Oh, normalnya. Jadi alignment dari calvaria crani terus orbitanya yang normal sebutin aja. Baik, saya diulangi lagi di sini untuk alignmentnya sendiri dari pencitraan tengkorak untuk wilayah untuk sisi anterior posteriornya dilihat normal. Dari alignment maaf dong, bisa enggak ulangi lagi dong ini? Calvaria crani. Calvaria crani. Untuk wilayah alignment calvaria crani dan juga orbitalnya di sini normal. Jadi tidak ditemukan adanya kondisi yang abnormal di wilayah tersebut untuk alignmentnya. Lalu selanjutnya di sini ditemukan adanya deviasi dari septum nasi. Ini kenapa kita bisa bilang ada deviasi di sini? Karena di sini kita lihat adanya ketidaksimetrisan untuk wilayah
saya perlu bilang alasannya kenapa dia bisa Nggak usah. deviasi, nggak perlu ya dok Nanti ya? kalau ditanya kok kamu bisa bilang ada deviasi, baru kamu jelasin. Izin dok, di sini jarak antara orbita ke tepi kraniumnya berbeda, berarti pasien menghadap ke kiri sedangkan septumnya terlihat lurus. Berarti itu ada pergeseran ke kanan dok. Baik. Terima kasih dok. Jadi di sini untuk wilayah septumasinya dilihat ada deviasi ke arah kanan dan terdapat ketidaksimetrisan untuk wilayah tulang submandibulanya, Mandibula. mandibulanya. Itu terdapat adanya ketidaksimetrisan antara kanan dan kirinya begitu. Selanjutnya di sini juga ditemukan adanya pengumpulan cairan wilayah sinus etmoid, kemungkinan terisi oleh darah yang terdapat pada karena disebabkan oleh fraktur pada wilayah septumasinya yang bisa kita lihat pada tampilan lateral di sini. Sebenarnya untuk tampilan lateral di sini dia gambarnya tidak begitu bagus karena untuk wilayah posteriornya sendiri itu tidak terlihat begitu jelas karena sangat padat gitu atau dense. Jadi di sini kita hanya bisa melihat wilayah sekitaran nasal atau hidungnya saja, dan di sini terdapat ada fraktur kognitif di wilayah septumasinya. Jadi kemungkinan ada perdarahan atau pengumpulan cairan di wilayah sinus etmoid itu disebabkan karena adanya fraktur di septumasi yang kita bisa lihat di gambaran sebelah lateral ini. S-nya. S-nya di lateral. Oh iya, dan juga karena di sini ditemukan adanya fraktur di wilayah septumasinya, sehingga di sini bisa kita simpulkan juga untuk soft tissue atau jaringan lunaknya itu terdapat pembengkakan atau swelling. Belum? Isma ya? Iya. Oke. Baik, di sini kita sudah melihat X-ray dari skull manusia secara anteroposterior dan juga lateral dari pasien atas nama Didik Ramadi, usia 24 tahun, pria dengan ID 6233092. Di sini terlihat untuk alignment sendiri yang terlihat normal itu adalah Dengan kualitas fotonya dari AP baik, yang lateral kurang baik karena hyperdense. Ini kan jelas terlihat bedanya bone sama soft tissue. Kalau yang ini kan putih semua di bagian anterior aja yang kelihatan dan sudah ada markanya. Di mana di sini terlihat dari kualitas foto X-ray di bagian anterior posterior terlihat jelas dan tapi bagian lateral bagian posterior terlihat adanya dent dan juga sudah terdapat adanya marka. Baik, di sini untuk alignmentnya sendiri terlihat normal pada kalvaria kami dan juga terlihat normal pada orbita, dan juga di sini ditemukan adanya deviasi dari septum nasi ke arah kanan dan terlihat juga adanya terisi atau pembukaan dari sinus Tulangnya dulu aja, tidak simetris mandibulanya. Dan juga terlihat adanya ketidaksimetrisan dari mandibula. Kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Pada mandibula kanan dan kiri. Lalu terlihat juga adanya terisinya pada sinus etmoid karena kemungkinan terjadinya adanya perdarahan, terisi cairan, dan juga perdarahan. Gambaran ngomongnya sebenarnya gambaran hyperdense pada sinus etmoid. Dicurigai ada cairan di sana yang disebabkan oleh perdarahan dari fraktur tersebut. Dan dicurigai adanya hyperdense pada sinus etmoid yang dicurigai karena adanya kemungkinan fraktur pada terisi cairan. Terisi cairan yang kemungkinan adalah darah dari fraktur di septumasi tersebut. Ya. Baik, pada gambaran lateral di sini pada bagian posterior terlihat kurang jelas karena terlihat dense. Lalu di sini terlihat pada gambaran septum nasi adanya fraktur kognitif. Lalu fraktur kognitifnya lanjut kan? Dari sana juga kita bisa lihat sinusnya. Oh iya. Dan juga
juga kita sisi cairan dan juga ada soft tissue swelling. dan juga di sini terlihat pada sinus ethmoid seperti terisi cairan dan juga adanya soft tissue swelling. Ya, ya boleh. Siapa namanya? Farhan. Oh iya, Farhan. Ruby. Boleh saya mulai dulu? Oke, baik, di sini kita bisa melihat citra atau gambaran X-ray dari tengkorak manusia. Di sini kita bisa melihat gambaran dari anterior, posterior, dan juga foto dari lateral. Di sini pada gambaran dari anterior posterior kita bisa melihat bahwa gambaran itu cukup jelas. Dan juga pada gambaran lateral di sini terlihat hyperdense karena tidak ada perbedaan yang jelas antara soft tissue dan juga hard tissue, dan juga di sini sudah terlihat markernya Pada bagian posterior. pada bagian Kalau di anterior masih kelihatan, tapi yang di sini kan nggak kelihatan. oh ya, baik dokter. Jadi di sini masih terlihat tidak terlihat ada hyperdense karena di sini untuk bagian dari soft tissue-nya terlihat pada bagian anterior saja. Dan juga kita bisa melihat dari marker pada X-ray-nya. Di sini juga gambaran citra dari tengkorak ini atas nama Didik Rahmanadi, umur 24 tahun, laki-laki, umur 24 tahun dengan ID nomor X-ray-nya itu 623092. Baik, akan kita mulai dari gambaran yang anterior posterior dulu. Di sini kita bisa melihat dari alignment-nya terlebih dahulu. Kita bisa melihat dari calvaria craninya itu cukup normal, cukup lurus. Jadi namun di sini terlihat adanya deviasi yang besar dilihat dari batasan di orbita dan juga perbandingan antara orbita kanan dan orbita kiri yang menandakan adanya deviasi pada septum nasi, dan juga kita bisa melihat di sini adanya deviasi juga dari tulang mandibularnya. Juga kita bisa melihat dari gambar anterior posterior ini kita melihat adanya hyperdense daripada bagian septum nasi yang bisa menandakan adanya cairan ataupun perdarahan yang mungkin bisa disebabkan oleh adanya fraktur. Boleh kita lanjut ke sebelahnya, dokter? Baik, kalau gitu kita akan lanjutkan ke gambaran selanjutnya, yaitu gambaran lateral. Di sini kita bisa melihat adanya misalignment dari bagian septum nasi dari tulang hidung. Di sini kita bisa melihat juga adanya fraktur dengan tipe komunitif yang mungkin juga bisa yang mungkin bisa menjadi penyebab atas hyperdense yang terjadi di daerah septum nasi ini, yang mungkin bisa menyebabkan sinus ethmoid yang mungkin yang bisa menandakan adanya pengumpulan cairan ataupun darah. Oke, untuk selanjutnya ini apa ya? Oh ya, untuk soft tissue-nya, soft tissue swelling kita bisa melihat karena ada fraktur, kita bisa adanya soft tissue swelling pada zona frakturnya sendiri. Ya, Baik, terima kasih dok. Dimana izinkan saya menjelaskan X-ray tengkorak daripada yang telah ada di depan, dimana kita mengambil X-ray dari gambaran yang pertama ada anterior posterior, kemudian juga ada lateral, yang mana hasil pencitraan yang didapat dari anterior posterior yaitu berkualitas baik. Mengapa? Karena kita bisa membedakan antara soft tissue tulang dan hard tissue. Kemudian untuk yang lateral kurang baik karena bisa dikatakan hyperdense, di mana kita susah untuk membedakan bagian-bagiannya. Kemudian foto ini diambil dari pasien atas nama Didik Rahmadi, 24 tahun, pria. Yang mana yang pertama izinkan saya menjelaskan untuk pencitraan dari bagian anterior posterior. Yang pertama untuk anterior posterior dapat diketahui alignment pada calvari crani yang mana dalam batas normal, kemudian orbita juga dalam batas normal, kemudian turun ke bawah temporal di mana mengalami sedikit deviasi ke arah dekstra. Kemudian juga dari septum nasi mengalami deviasi ke arah dekstra, dan juga didapati ada gambaran hyperdense di dalam sinus ethmoid yang mana mengindikasikan atau dicurigai sebagai swelling atau pembengkakan akibat adanya cairan atau perdarahan. Kemudian kita lanjut ke gambar selanjutnya. Untuk gambar yang selanjutnya, alignment dan bone bisa didapati adanya fraktur yang sifatnya adalah komunitif. Kemudian fraktur komunitif bagian septum nasi ini dicurigai berhubungan dengan adanya
swelling yang terjadi pada sinus etmoid. Kemudian juga yang terakhir dari soft tissue-nya bisa dilihat adanya gejala yang mengindikasikan atau kecenderungan terhadap swelling daripada gambar yang diambil lateral pada gambar ini. Pada sekitar fraktur ya. Terus kita fraktur. Oke. Lanjut.